Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dengan NIM akhir 238 dari kelas Ekonomi Pembangunan D. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal sosial. Apa yang dimaksud dengan modal sosial? Jadi, modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang didasarkan pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tentunya akan sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan contoh modal sosial yang terjadi di daerah saya yang berlokasikan di Desa Telango, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan profil pekerjaan masyarakat yang ada di desa saya. Desaku ini umumnya masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ada juga yang bekerja sebagai nelayan. Pertanian di desa saya tak ada hujan. Dikarenakan di desa saya minimnya irigasi perairan, maka warga biasanya menggarap sawahnya pada saat musim penghujan saja, yaitu akhir November. Dan pada umumnya, pada saat musim kemarau, masyarakat tidak lagi menggarap sawahnya. Bagi masyarakat laki-laki, kebanyakan beralih profesi, bekerja sebagai serabutan, seperti bekerja kuli bangunan, nelayan, ataupun lainnya. Namun, untuk perempuan biasanya hanya mengurus rumah tangga saja. Pada awal tahun 2000-an, salah seorang ibu bernama Ibu Halimah memulai bisnis sebagai pengrajin batik tulis di desa saya. Awalnya beliau hanya fokus pada usahanya sendiri. Di sini saya belum sempat untuk berkunjung di rumah beliau dikarenakan beliau sedang bepergian keluar kota. Akan tetapi, saya mendapatkan informasi ini berdasarkan pengamatan saya sendiri dan juga informasi dari ibu-ibu di daerah saya. Awalnya beliau hanya fokus pada usahanya sendiri. Namun karena di kecamatan saya identik dengan batik tulis, maka Bu Halimah sendiri memiliki inisiatif untuk mengajak para ibu-ibu untuk belajar membatik sebagai kegiatan sampingan. Pada awal-awal, Ibu Halimah mengajak ibu-ibu di sini untuk belajar membatik. Ia menyediakan paket belajar membatik dan juga peralatannya seperti kompor, malam, canting, dan kain. Agar tidak kesulitan, biasanya Ibu Halimah memberikan kain katun yang sebelumnya diberi pola dengan pensil untuk memudahkan para ibu-ibu dalam belajar membatik. Setelah dirasa ibu-ibu ini sudah mahir dalam menyeimbangkan dan memegang cantik untuk menuangkan dalam kebidang kain tersebut. Kemudian tugas ibu-ibu tersebut meneruskan membatik, yaitu dengan menimpa pola tersebut dengan malam atau lilin batik. Dan apabila ibu-ibu ini sudah mahir, maka ia diperbolehkan untuk membatik sesuai motif yang ia dirasa bagus atau sesuai dengan imajinasinya. Untuk proses pencelupan dan pemberian warna biasanya dilakukan oleh Ibu Halimah sendiri. Jadi biasanya Ibu Halimah memberikan upah kurang lebih 25.000 per lembar atau per potong kainnya. Biasanya dalam sehari ibu-ibu ini bisa menyelesaikan 2 potong batik atau bisa mendapatkan penghasilan 50.000 per hari. Di sini posisi Ibu Halimah sebagai pengepul kain yang sudah dibatik tadi. Untuk tahap selanjutnya ia proses sendiri karena proses pencelupan dan pewarnaan ini sangat rumit dan biayanya lebih mahal. Dengan begitu, banyak sekali bahkan setiap rumah-rumah di desa ini menjadi pengrajin batik sebagai kerja sampingan di rumah. Tidak lupa juga biasanya setiap 1 bulan sekali Ibu Halimah berkoordinasi dengan ibu-ibu di desa saya untuk evaluasi bersama, baik itu dalam penggunaan, penerapan motif-motif batik yang baru, dan lain sebagainya. Nah, dari sini setelah beberapa tahun sudah banyak pengrajin batik di desa saya yang bahkan membuka usaha batiknya sendiri dengan ciri khas dan motifnya masing-masing.
Meskipun di desa saya bukan mayoritas desa batik, seperti umumnya di desa Telaga Biru yang ada di Tanjung Bumi. Namun, Bu Halimah lah yang menjadi pelopor pengrajin batik pertama yang ada di desa saya. Dengan begitu, ibu-ibu di desa saya menjadi lebih produktif sebagai pekerjaan sampingan untuk mendapat penghasilan lebih dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, demikian cerita saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.